Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bertemu lagi dengan saya Dr. Gigi Cek Daramanja dari Departemen Radiologi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya dibantu seorang dokter gigi muda. Halo, saya Sheila. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan prosedur melakukan teknik bisecting pada gigi anterior mandibula secara digital. Prosedur ini merupakan pemeriksaan gigi dan jaringan sekitar secara radiografi, di mana prosesnya menggunakan sensor yang ditempatkan di dalam mulut pasien dan pengolahannya dilakukan pada komputer. Silakan menyaksikan. Teknik bisecting. Teknik bisecting atau teknik garis bagi gigi disebut juga short cone periapical technique atau bisecting angle karena menggunakan jarak antara sumber sinar X dengan film lebih kurang 8 inci. Prinsip teknik bisecting berdasarkan teori geometri yaitu dua segitiga akan sama bila memiliki dua sudut dan satu sisi yang sama besar. Prinsip Szyszynski dikenal sebagai Rule of Isometry menyatakan bahwa dua buah segitiga membentuk sudut sama besar yang dibentuk oleh sumbu panjang gigi, bidang reseptor, dan bidang bisektris. Pusat sinar X harus diarahkan melalui apeks gigi dan tegak lurus pada bidang bisektris. Radiografi digital. Radiografi digital adalah sebuah bentuk pencitraan sinar X di mana sensor sinar X digital digunakan menggantikan film konvensional dan processing kimiawi digantikan dengan sistem komputer yang terhubung dengan monitor atau laser printer. Sensor digital terbagi dua, yaitu direct dan indirect. Direct atau langsung, di mana sensor terhubung dengan komputer melalui kabel dan gambar dapat dilihat pada monitor segera setelah dilakukan radiografi. Indirect atau tidak langsung, setelah dilakukan radiografi, sensor di-scan dan diubah menjadi bentuk digital menggunakan alat scanner, kemudian gambar akan ditampilkan pada monitor. Prosedur melakukan teknik bisecting pada gigi anterior mandibula secara digital. Alat dan bahan yang digunakan: apron sheet sebagai alat proteksi radiasi, sensor indirect sebagai alat untuk menangkap bayangan objek, protective cover sebagai alat untuk pelindung sensor, hygiene bag sebagai alat untuk membungkus protective cover dan sensor, komputer sebagai alat untuk pengolahan dan penyimpanan gambar, scanner sebagai alat untuk melakukan scanning pada sensor, pesawat radiografi intraoral sebagai sumber sinar X. Persiapan pasien. Sebelum melakukan radiografi, instruksikan pada pasien untuk melepaskan masker, kacamata,
atau benda berbahan logam lainnya yang mungkin dapat mengganggu hasil radiografi. Kemudian memakaikan apron sheet yang terbuat dari bahan timbal untuk melindungi bagian tubuh dari paparan radiasi yang mungkin tersebar dari pesawat radiografi. Tahap 1. Memasukkan data pasien dan pengaturan pesawat radiografi. Buka aplikasi Cliniview. Klik 2 kali pada shortcut di desktop. Setelah aplikasi Cliniview terbuka, klik menu pasien, klik New pada box search. Kemudian muncul kotak pengisian data. Isi data lengkap pasien sesuai surat rujukan, seperti nama depan, nama belakang, tanggal lahir, nomor rekam medis, dan jenis kelamin. Pastikan pengisian data dilakukan dengan benar untuk memudahkan penyimpanan dan pencarian pasien pada komputer. Apabila pengisian data telah dilakukan dengan benar, klik Save. Tahap 2. Pengaturan posisi kepala. Gigi dan prosesus alveolaris merupakan bagian dari tulang wajah dan juga merupakan komponen tetap dari tengkorak. Jika posisi kepala sudah stabil, maka posisi gigi juga akan stabil. Pada saat persiapan pengambilan radiografi, terlebih dahulu ditetapkan posisi kepala pasien. Bidang oklusal atau bidang horizontal ditentukan dengan menarik garis imajiner dari sudut mulut ke tragus dan sejajar dengan lantai. Bidang sagital yaitu garis yang membagi dua wajah secara simetris tegak lurus terhadap lantai. Tahap 3. Pengaturan sensor. Siapkan sensor.
protective cover, dan hygiene bag. Masukkan sensor ke dalam protective cover. Kemudian, bungkus protective cover menggunakan hygiene bag. Masukkan sensor ke dalam mulut pasien. Lalu, atur posisi sensor vertikal, berjarak 0,5 sampai 1 cm dari permukaan insisal gigi. Gigi yang akan difoto berada pada sentral sensor. Sisi penyinaran menghadap gigi yang akan difoto. Tahap 4. Pengaturan angulasi vertikal, angulasi horizontal, dan titik penetrasi sinar X. Untuk gigi incisivus centralis, angulasi vertikal minus 15 derajat, angulasi horizontal 0 derajat, atau tegak lurus terhadap aksis panjang gigi. Titik penetrasi sinar X berada pada sentral dagu. Untuk gigi incisivus lateralis, angulasi vertikal minus 15 derajat, angulasi horizontal 0 derajat, atau tegak lurus terhadap aksis panjang gigi. Titik penetrasi sinar X berada pada sentral dagu. Untuk gigi caninus, angulasi vertikal minus 20 derajat, angulasi horizontal 45-60 derajat, atau tegak lurus terhadap aksis panjang gigi. Titik penetrasi sinar X berada pada sentral sudut dagu. Tahap 5. Proses expose. Tutup pintu ruangan radiasi. Instruksikan pasien untuk tetap diam. Lalu, pilih dan tekan tombol sesuai dengan regio gigi dan usia pasien. Tekan tombol expose dan jangan dilepas sampai proses ronsen selesai. Geser kon dan keluarkan sensor dari mulut pasien. Tahap 6. Penyimpanan dan pemrosesan gambar. Semprot hygiene bag menggunakan cairan desinfektan dan keringkan menggunakan tisu. Buang tisu dan hygiene bag ke tempat sampah medis.
Masukkan sensor ke mesin scanner dan tunggu sampai sensor keluar. Gambar akan muncul pada monitor komputer. Klik Save untuk menyimpan gambar. Lakukan pemrosesan gambar dengan cara klik View, klik Toolbar, klik Diagnose, dan pilih tool yang akan digunakan, seperti Zoom untuk memperkecil atau memperbesar gambar dengan cara klik mouse kiri atau mouse kanan. Kontras dan brightness untuk memperjelas gambar dengan cara klik tombol kiri mouse, gerakkan ke kiri dan ke kanan untuk mengatur brightness, ke atas dan ke bawah untuk mengatur kontras. Sharp untuk mempertajam gambar dengan cara klik menu Sharp dan klik salah satu pada pilihannya. Lakukan print gambar dengan cara klik menu File, lalu klik opsi Print. Tunggu beberapa saat, hasil print akan keluar. Evaluasi mutu radiograf periapikal. Selanjutnya, melakukan evaluasi mutu radiograf periapikal. Perhatikan apakah objek tercakup dalam radiograf sesuai dengan tujuan pembuatan radiograf, yaitu dari permukaan insisal sampai 2-3 mili dari ujung apikal. Agar objek tercakup dalam radiograf, dilakukan 1 kali pengambilan radiografi, yaitu dari gigi incisivus lateralis kiri sampai gigi incisivus lateralis kanan apabila ukuran gigi kecil atau dapat tercakup dalam 1 radiograf. Dilakukan 2 kali pengambilan radiografi, yaitu 1 kali pengambilan radiografi untuk gigi incisivus centralis dan incisivus lateralis kiri, dan 1 kali pengambilan radiografi untuk gigi incisivus centralis dan gigi incisivus lateralis kanan apabila ukuran gigi besar atau tidak dapat tercakup dalam 1 radiograf. Dilakukan 1 kali pengambilan radiografi untuk gigi caninus kiri dan 1 kali pengambilan radiografi untuk gigi caninus kanan. Tidak ada overlapping
atau tumpang tindih, distorsi minimal dan gambaran jelas, kontras, detail, dan ketajaman baik. Berdasarkan evaluasi mutu radiograf, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah radiograf dapat atau tidak dapat untuk diinterpretasikan. Interpretasi radiograf periapikal. Interpretasi merupakan proses mencari atau menemukan semua informasi yang terdapat pada radiograf yang berwarna hitam, putih, dan abu-abu. Tujuan dilakukan interpretasi adalah untuk dapat mengidentifikasi terdapatnya penyakit, melengkapi informasi akan sifat dasar dan perkembangan suatu penyakit, serta untuk memungkinkan diperolehnya diagnosis pembanding. Tahapan interpretasi. Mahkota. Perhatikan apakah terdapat gambaran radiopak atau radiolucent pada mahkota. Apakah gambaran tersebut berada pada permukaan insisal, distal, servikal, atau mesial, dan apakah meluas hanya di email atau mengalami perluasan sampai dentin atau pulpa. Akar, perhatikan jumlah akar dan bentuk akar, serta bagaimana gambaran atau densitas dari saluran akar. Membran periodontal. Membran periodontal mempunyai densitas radiolucent, berada di antara sementum dan lamina dura. Perhatikan apakah membran periodontal dalam batas normal, mengalami pelebaran, penyempitan, atau sudah menghilang. Lamina dura. Lamina dura mempunyai densitas radiopak, berada di antara membran periodontal dan tulang alveolar. Perhatikan apakah lamina dura dalam batas normal, mengalami penebalan, terputus-putus, atau sudah menghilang. Kris alveolar. Perhatikan apakah kris alveolar dalam batas normal atau sudah mengalami resorpsi pada sisi mesial atau distal aproksimal. Furkasi. Furkasi adalah percabangan akar. Pada gigi anterior atau gigi berakar satu tidak terdapat furkasi. Periapikal. Perhatikan apakah daerah periapikal berada dalam batas normal atau terdapat gambaran radiopak atau radiolucent dengan batas tegas, jelas, atau difus. Tuliskan kesan, yaitu kelainan terdapat pada struktur seperti mahkota, akar, membran periodontal, lamina dura, kris alveolar, dan periapikal. Berdasarkan interpretasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
suspek radiodiagnosis. Kesalahan pengaturan angulasi. Angulasi vertikal yang lebih besar daripada seharusnya akan menyebabkan gambaran mengalami foreshortening atau pemendekan. Angulasi vertikal yang lebih kecil daripada seharusnya akan menyebabkan gambaran mengalami elongasi atau pemanjangan. Angulasi horizontal yang tidak tepat akan menyebabkan gambaran mengalami overlapping atau tumpang tindih. Demikianlah edukasi mengenai prosedur melakukan teknik bisecting pada gigi anterior mandibula secara digital. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama mahasiswa yang saat ini sedang melakukan skills lab dan pendidikan profesi di Departemen dan Instalasi Radiologi Kedokteran Gigi. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Salam sehat.